Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berada di pengajian dari majelis ilmu, taman dari taman-taman surga, yang kita harapkan dari hal tersebut akan turun rahmat Allah, ketenangan, naungan para malaikat, serta nama-nama yang hadir di majelis disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di sisi para malaikatnya. Dan pada malam hari ini kita akan kaji satu ayat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim seputar masalah bulan-bulan haram. Dan kita sekarang berada di awal bulan Dzulqa'dah. Ya. Bulan Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11 ya, dari urutan tahun Hijriah. Dan banyak keutamaan-keutamaan dari bulan Dzulqa'dah ini. Hanya kadang sebagian dari kita kurang mengetahuinya karena mungkin jarang yang menjelaskan tentang masalah itu. Dan pada malam hari ini kita akan terangkan sebagian hukum seputar dari pembahasan bulan Dzulqa'dah ini dan bulan-bulan haram secara umum. Ya. Dan kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini hidup disilih bergantikan oleh Allah dengan waktu-waktu yang mulia. Ya. Setelah lewat bulan Ramadan, ada bulan Syawal. Ya. Dari Syawal ini, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ini bulan-bulan mulia semuanya, yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim sebagai bulan-bulan haji, sebagai bulan-bulan haji. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu kata Allah, dia merupakan bulan-bulan yang dimaklumi. Ya. Dari bulan Syawal, Dzulqa'dah ini dan bulan Dzulhijjah. Karena dimaklumi seorang yang ingin berhaji itu dari bulan Syawal sudah persiapan. Ya. Masuk Dzulqa'dah itu mereka sudah mulai, ada yang sebagian sudah berangkat. Ya. Dan di bulan Dzulhijjah pelaksanaan dari ibadah haji. Mungkin di antara dari keutamaan bulan Dzulqa'dah, satu di antara bulan-bulan haji. Kemudian juga dari keutamaan yang lain yang kita akan terangkan nanti di sini, ada ayat yang kita akan baca di surah At-Taubah ayat ke-36. Di sana kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Terjemahan dari mana ayat? Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah
Itsna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, di mana 12 bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah semenjak diciptakannya langit dan bumi. Ya. Di antara dari bilangan bulan tadi itu ada 4 bulan yang mulia. Dan minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan tersebut. Faqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah orang-orang musyrik, ya, seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini ayat yang mulia yang menjelaskan kepada kita tentang hukum seputar bulan-bulan haram. Ya, jadi kalau dikatakan bulan-bulan haram, itu bukan berarti haram perkara yang dikerjakan di situ, ya. Itu salah kadang dipahami dari bahasa kita. Kalau mungkin bahasa kita dengar haram itu kan apa? Tidak boleh kan? Ya. Padahal haram itu artinya dari sisi bahasa, ya, dari perkara yang memiliki kemuliaan. Ya. Lihat masjid yang mulia, yang paling termulia di muka bumi. Apa? Masjidil Haram. Ya, Masjid Al-Haram. Apa arti Masjid Al-Haram? Ya, masjid yang penuh dengan kemuliaan. Ya, bukan haram lakukan ibadah di situ, enggak. Justru ya, ibadah di situ dilipat gandakan oleh Allah, terkhusus masalah salatnya kan. Nah. Jadi ini salah paham, ya, kadang salah pahami oleh sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin dalam memaknai bulan-bulan haram itu. Artinya dia bulan-bulan yang mulia, yang punya keutamaan, kemuliaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan tadi di awal ayat, inna iddatash syuhuri. Sesungguhnya iddah. Apa itu iddah? Iddah itu artinya hitungan atau bilangan, ya. Nah, itu diterangkan ayat yang menjelaskan makna iddah itu dalam Al-Quran banyak. Jadi antara yang kita bawakan situ ayat di surah Al-Mudaththir, ya, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah, tentang para malaikat, ya, yang menjaga neraka jahanam ketika itu. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan-bilangan mereka, kata Allah, kecuali sebagai fitnah, ya, sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir. Nah, karena neraka itu dijaga oleh para malaikat. Selain malaikat Malik, ada malaikat-malaikat yang lain yang menjaga neraka, yang membantu malaikat Malik. Nah, dan dijadikan iddah di situ, ya. Wa ma ja'alna iddatahum, bilangan mereka, maksudnya bilangan hitungan, begitu, ya. Nah, inna iddatash syuhur. Asy-syuhur ini jamak dari kata asy-syahru. Dari kata asy-syahru. Syahru malum, ya. Ya, artinya bulan. Tapi dibedakan di sini, ya, bulan di penanggalan dan bulan yang ada di langit. Ya. Kalau bulan di penanggalan Hijriyah itu namanya syahrun. Ya. Ada syahrun Muharram misalnya, kan? Syahrun Safar, syahrun Rabiul Awal, dan seterusnya. Ya. Sampai Dzulhijjah. Tapi kalau di bulan di langit itu bukan syahrun namanya. Dia namanya qamar. Ya, namanya qamar. Matahari kan asy-syamsu. Kalau bulan apa? Al-qamar. Asy-syamsu wal qamar. Ya. Ini dibedakan, ya, antara bulan itu. Ya, kalau bahasa kita kan bulan semuanya. Itulah kekurangan bahasa Indonesia. Kadang di bahasa Arab dia sudah 2 kata, 3 kata, kita baru 1 kata. Itu baru 1 kata.
Ya. Jadi syahrul di sini adalah bilangan bulan ya yang ada di penanggalan Hijriyah. Baik. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah. Di sisi Allah. Di sisi Allah maksudnya di sini adalah dalam ketetapan Allah, hukum Allah. Nah, tertulis di Allahul Mahfuz. Ya. Jadi bilangan-bilangan bulan ini sudah tertulis seluruhnya semenjak Allah cipta langit dan bumi. Ya, bukan hanya datang ketika ada Islam ya. Ini bilangan bulan sudah ada semenjak diciptakannya langit dan bumi. Disebut oleh Allah. Ada 12 bulan itu kan, yang sudah kita maklumi. Dari bulan Muharram, bulan Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Kemudian apa lagi? Bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah ini dan bulan Dzulhijjah. Itu 12 bulan ya, dihafal. Itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Allahul Mahfuz semenjak diciptakannya langit dan bumi. Baik. Dikatakan tadi Itsna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sudah tadi ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Itu diterangkan oleh Nabi SAW ya. Ya. Kata beliau, salatun mutawalliyatun Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumadah wa Sya'ban. 4 bulan itu diterangkan. 3 bulan kata Nabi berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3 ya. Bulan 11, bulan 12 dan bulan apa? 1. Bulan keempat bulan Rajab. Rajab bulan keberapa, Pak? Hah? Bulan Rajab bulan berapa? Masih banyak belum tahu ini. Hah? Bulan 7. Ya, dihafal ya. Syaban kan bulan 8. Ramadan bulan 9. Syawal bulan 10. Ya. Itu dihafal ya bulan-bulan Islam itu. Yang bulan-bulan orang kafir dihafal luar kepala. Ya. Januari, Februari itu dihafal mati. Ya. Kalau bulan-bulan Islam tidak dihafal. Ini kemunduran ya. Harusnya kita lebih menghafal bulan-bulan itu. Ya. Dan harusnya kehidupan kita berputar di situ. Itu kadang sebagian kita lihat ya penanggalan. Bikin pengumuman, bikin acara, itu dahulukan bulan Islam di atasnya. Ya. Bulan Masehi itu di belakang. Ya, kadang orang terbalik. Dia tulis dulu bulan Masehi, baru Islam di belakang. Itu pun dia kecil lagi tulisannya. Ya. Itu terlihat situ kadang dari pengagungan terhadap agama sangat kurang sekali. Kalau dia Muslim baik agamanya, diagungkan agama Allah, didahulukan penyebutan bulan Islam, baru di bawahnya bulan apa? Masehi, di belakang begitu. Paham ya? Baik. Jadi ini 4 bulan tadi sudah diterangkan ya. 3 berturut-turut dan yang keempat tadi bulan Rajab. Ya, bulan yang ke-7. Nah. Kemudian dikatakan tadi di ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, maka jangan kalian mendolimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, itu ada panjang penjelasannya diterangkan di situ ya, kita bahas. Kenapa bulan Dzulqa'dah itu dinamakan Dzulqa'dah? Dimuliakan dia. Dzulhijjah juga dimuliakan. Muharram juga dimuliakan. Ini kan sudah diterangkan tadi. Ini jadi bulan-bulan haji. Selain Syawal tadi ya. Nah. Dzulqa'dah itu kan artinya apa arti itu? Yang memiliki. Al-Qa'dah kedudukan. Ya. Dulunya orang-orang musyrik itu sudah memahami perkara itu ya. Di bulan Dzulqa'dah mereka duduk. Ya. Mereka tidak berperang. Ini orang kafir ini, masa jahiliyah. Seperti itu ya.
Mereka agungkan bulan Dzulqa'dah. Mereka siap duduk menyambut orang-orang yang datang berhaji. Ya, yang datang apa? Berhaji ke Baitullah. Haji sudah ada ya dari masa Nabi Ibrahim. Ya. Dari masa Nabi Ibrahim sudah ada haji. Ya, hanya di Islam disempurnakan syariatnya. Jadi di bulan Dzulqa'dah dikatakan Dzulqa'dah yang memiliki kedudukan karena orang-orang jahiliyah di masa dahulu itu duduk, tidak berperang. Ya. Dzulhijjah kan dimaklumi. Kalau Dzulhijjah artinya yang memiliki hijjah dari kata haji. Ya. Muharram jelas. Dari maknanya sudah jelas adalah yang dimuliakan. Ya, yang dimuliakan. Ya. Di bulan haji itu diharamkan juga berperang padanya. Ya. Demikian pula di bulan Muharram. Itu diagungkan oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu kala. Di masa dahulu kala. Nah, kemudian dikatakan tadi di ayat apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Atadzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ya. Itulah agama yang lurus. Maksudnya apa agama yang lurus? Bisa ada beberapa makna diterangkannya oleh para ulama. Ya. Ada yang mengatakan itulah ketetapan Allah yang lurus. Ya. Sebagian lagi mengatakan itulah syariat. Ya. Yang lurus. Nah, ada juga yang mengatakan dia merupakan ketaatan yang lurus. Ya. Nah, ini dari mana-mana penafsiran di kalangan para ulama tentang masalah ini. Baik. Maka dikatakan tadi fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya. Jadi ini ditekankan kembali ya, kezaliman, perbuatan. Apa di sini maksudnya menzalimi jiwa-jiwa kalian? Nah, di sini juga ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Jadi dia mengatakan dilarang berperang. Itu kan bentuk kezaliman bela diri ya. Kemudian ada yang mengatakan juga dilarang dia melakukan amalan yang jelek di bulan-bulan haram ini. Ya. Ada juga yang mengatakan dilarang dia menghalalkan hal yang diharamkan. Ada hal yang haram dihalalkan di bulan ini. Tidak boleh ya. Nah, baik. Ini sebagian dari penafsiran ulama tentang larangan menzalimi diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian. Jelas kezaliman itu kan dia luas cakupannya. Ya, ada kezaliman hamba kepada Allah itu berupa dosa dan maksiat, kesyirikan yang paling besarnya kan? Ya, bid'ah dan al-kabair. Ada kezaliman antara hamba dengan orang lain, dengan hamba yang lain begitu kan? Nah, ini kezaliman juga. Ya, yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah pada hari kiamat, akan dibalas. Ini semua diharamkan. Ya, di bulan-bulan ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Baik. Faqatilul musyrikina kaffah. Baik. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Ya. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Ya, di sini zahirnya perintah ya untuk berperang begitu. Ya. Dan ada silang pendapat ulama tentang masalah berperang di bulan-bulan haram ini. Yang kuatnya di sini ia dari hal yang diharamkan. Ya. Dari hal yang diharamkan. Adapun Nabi ketika itu pernah berperang di bulan Dzulqa'dah. Itu bukan awalnya di bulan Dzulqa'dah ya. Ya, beliau memerangi dua suku ketika itu dari bulan Syawal selama 40 hari. Ya. Dan berakhir di bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi kalau dia berawal dari bulan Syawal kemudian berlanjut sampai bulan Dzulqa'dah, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau dia mulai peperangan di bulan Dzulqa'dah ini atau di bulan Dzulhijjah misalnya kan.
atau di bulan Muharram atau di bulan Rajab, itu kan 4 bulan. Di situ dari hal yang diharamkan. Kalau dia sudah berlanjut peperangannya, ya, dan masuk bulan haram ini, maka tidak ada masalah. Dia lanjutkan. Dipahami ya? Ini seputar ringkasan tentang masalah hukum berperang di situ ya. Nah, agak panjang penjelasannya, saya tidak bahas semua ya, karena waktu yang tidak mencukupi. Kemudian dikatakan di akhir ayat, wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, diingatkan sini akan kebersamaan Allah. Apa arti kebersamaan Allah? Allah itu bersama makhluknya, yaitu dengan 2 makna. Dengan 2 makna. Ada kebersamaan umum dan ada kebersamaan apa? Khusus. Ya, itu kan diterangkan di ayat-ayat Al-Qur'an ya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian apa? Berada. Apakah Allah di mana-mana? Ini yang salah dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Allah dia tinggi di atas arsy. Ya. Tapi kebersamaan dari itu, kita orang tadi ya, kebersamaan itu ada 2 macam. Ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus. Kalau kebersamaan umum, Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah melihat, ya, menyaksikan, mendengarkan apa yang diperbuat oleh makhluk. Ya, bukan berarti Allah bersama dengan mereka, bercampur dengan mereka. Itu salah ya. Salah dipahami oleh sebagian orang. Nah, tinggi di atas arsy, tapi Allah mengetahui, melihat, menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ini makna kebersamaan yang pertama. Kebersamaan umum, seluruhnya dilihat, didengar, disaksikan oleh Allah, baik itu muslim ataupun kafir. Iya. Bahkan isi hati kita itu ditahu oleh Allah. Itu kan diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia, Allah itu mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Ya. Dipahami ya? Itu kebersamaan umum namanya. Bersama maksudnya Allah melihat, mendengarkan, menyaksikan mereka semuanya. Ada kebersamaan yang kedua yang dikatakan di ayat ini, wallahu wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Di sini bersama, ya, selain terkandung kebersamaan umum tadi itu yang sudah diterangkan, ada kebersamaan khusus. Ya. Yaitu dalam artian Allah senantiasa menolong mereka, ya, menguatkan mereka. Ya. Itu makna kebersamaan khusus. Mereka dilihat, disaksikan, dengarkan oleh Allah, tapi ada makna tambahan di situ ya. Itu Allah menolong orang-orang yang bertakwa, yang beriman, ya, dan menguatkan mereka. Gitu kan? Tatkala mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian tolong Allah, selain tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian juga dan akan perkuat kedudukan kalian di muka bumi ini. Itu janji Allah, tidak akan diselisih oleh Allah. Ya. Dan di sini dikatakan tadi Allah Maha bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya mereka ditolong senantiasa oleh Allah, bantu oleh Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Tapi ini dari penjelasan ringkas ayat ini. Menjelas di sini ringkas dari penjelasan ayat, padanya tersimpul dari hukum-hukum seputar bulan-bulan haram itu. Ya, kita tidak bicara di bulan Dzulqa'dah saja ya. Itu nanti ada pembahasan di tempat lain seputar keutamaan bulan Dzulqa'dah. Kita bicara di sini umum dulu. Ya, penjelasan hukum-hukum seputar bulan-bulan haram. Ya, itu sudah diterangkan di belakang situ ada 10 secara ringkas dari hukum-hukum tersebut. Ya, yang pertama, perbuatan dosa ya pada bulan-bulan ini itu lebih besar
daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya, dan dikatakan tadi ya, jangan kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan ini. Dosa itu kan diharamkan semuanya. Ya, di setiap saat, setiap bulan, tapi khusus di bulan-bulan ini itu lebih ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu diingatkan akan perkara itu. Ya, apalagi sekarang ya musim-musim politik. Itu hati-hati ya. Ya. Calon ini, calon A, calon B itu saling gibah sana sini. Itu dosa besar. Ya. Kezaliman antara hamba dengan hamba yang lainnya. Ya. Mau selamat jangan masuk ke politik. Ya. Dosa ikut-ikut situ, campur-campur. Dipahami ya? Ini bulan-bulan haram kita jaga ini. Ada 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Berturut-turut Allah berikan anugerah kepada kita. Nah, dan ada penafsiran di kalangan ulama ya. Nah, pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, dibesarkan pahalanya di bulan-bulan ini. Sama juga dengan dosa sebaliknya seperti itu juga. Ya. Itu diterangkannya oleh Ibn Abbas, oleh Qatadah dan selainnya dari para ulama ahli tafsir. Ya. Dipahami ya? Kemudian yang kedua dari hukum umum dari bulan-bulan haram ini, ya, sama tadi ya sudah diterangkan, amalan ibadah itu diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya. Nah, dan juga padanya diharamkan peperangan dan sudah diterangkan ya. Ya, adapun di bulan Dzulhijjah dimaklumi ya. Bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah. Ya, ini kan sudah diterangkan tadi dari 2 bulan yang merupakan bulan-bulan haji. Ya, bulan-bulan haji. Di sini ada syariat-syariat pembahasan seputar haji bagi siapa yang ingin berhaji ke Baitullah. Kemudian yang kelima sudah diterangkan juga di situ pada bulan Dzulqa'dah dianjurkan untuk berumrah. Ya, itu Nabi pernah berumrah 4 kali ya. Dan beliau selalu berumrah di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Ya, walaupun umrah di bulan Ramadan itu lebih utama ya, di atas yang lainnya. Ya, baik. Tapi di sini ada syariat khusus. Siapa yang berumrah di bulan Dzulqa'dah itu dari sebagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi contohkan ketika itu. Ya. Kemudian dari hukum juga yang lain dari bulan-bulan haram ini, dari sudah Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah itu nanti ada pembahasan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, itu dari hari-hari yang termulia dari kehidupan dunia. Di bulan Dzulhijjah juga ada hari Arafah. Ya, ada hari raya Idul Adha, hari Nahar. Ya, hari-hari tasyrik. Ya. Hari menetap ini bagi para jemaah haji ya. Nah, itu dimaklumi hukum-hukumnya di pembahasan masalah haji. Nah, dari hari-hari yang agung. Ini di bulan Dzulhijjah ya. Nanti akan ada hukum khusus seputar masalah itu. Kemudian yang ke-8 dari hukum umum juga di sini dari bulan-bulan haram ya, terdapat padanya dari hari raya Idul Adha tadi sudah diterangkan ada sembelihan kurban juga di bulan Dzulhijjah dan ada nanti di bulan Muharram ya, itu juga dari bulan yang mulia dan yang disunahkan untuk berbanyak puasa di situ, terkhusus di tanggal 9 dan 10 Muharram ada puasa yang sangat dianjurkan dari puasa sunnah. Jadi ini dari ringkasannya 10 hukum umum dari 4 bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan nanti ada bulan Rajab. Hanya kan dia agak jauh ya. Baik. Faedah ayat ini penutup dari pembahasan kita sedikit lagi. Nah, di sini diterangkan tadi dari penyebutan bilangan bulan dalam Islam ya. Jadi ada berapa tadi bilangan bulan dalam Islam? 12. Itu dihafal ya dari bulan pertama, kedua sampai bulan 12. Kemudian yang kedua dari faedah ayat penjelasan tentang keimanan terhadap takdir. Ya. Tadi sudah diterangkannya
bulan-bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah di Allahul Mahfuz. Itu catatan takdir terjaga ya, tidak berubah lagi. Yang ketiga dari ayat ini juga penetapan sifat mencipta untuk Allah. Dikatakan tadi yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang keempat, penjelasan langit itu bukan satu. Karena dikatakan tadi apa? As-samawat, langit-langit, gitu ya. Dan diterangkan di ayat-ayat yang lainnya ada berapa lapis? Langit itu ada 7 lapis. Ya, sab'a samawatin tibaqa. Ya. Faedah yang kelima dari ayat penetapan 4 bulan haram yang mulia tadi. Apa tadi 4 bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram dan apa? Rajab. Ya, jelas ya? Dihafal. Kemudian yang keenam dari faedah ayat penjelasan sifat dari ciri agama Islam. Dikatakan tadi dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itu di antara sifat Islam. Nah, yang tidak ada bengkoknya begitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah berjalan yang lurus. Faedah yang ketujuh dari ayat sini ada penekanan akan besarnya kezaliman ya. Nah, pada bulan-bulan haram ini yang mulia. Dan juga padanya dari faedah ayat yang ke-8 diharamkan berperang. Tadi diambil dari penafsiran ayat tadi ya. Nah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan dari sini juga diterangkan pada kita kedudukan akan ilmu agama. Dikatakan tadi wa'lamu, ilmuilah, ketahuilah. Ingatkan akan agungnya ilmu. Faedah yang ke-10 penetapan dari kebersamaan Allah. Dan sudah diterangkan ya. Kebersamaan itu ada 2 macam. Ada yang umum, ada yang khusus. Faedah yang ke-11 penyebutan sebagian dari keutamaan takwa. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa dijaga oleh Allah. Ya, ditolong, dikuatkan oleh Allah. Ya, tidak perlu dibersedih hati. Ya, itu dari keutamaan takwa. Dan keutamaan takwa sangatlah banyak ya, kalau mau diurai. Faedah yang ke-12 dari ayat ini juga bantahan pada sebagian manusia yang mengharamkan acara ya di bulan-bulan ini ya. Ini ada keyakinan di buton ini ya. Kalau bulan Dzulqa'dah itu tidak boleh acara. Gitu kan? Ya. Dia itu katanya bulan yang terjepit. Ya. Karena katanya antara Syawal dengan Dzulhijjah. Jadi aja tidak ada yang acara nikah. Ya. Padahal ini harusnya dia menikah di situ di bulan mulia ini. Ya. Bulan Dzulqa'dah ini. Ya. Tapi itulah karena kejahilan. Ya, tidak ada yang acara di bulan Dzulqa'dah ini. Sunyi kadang itu para perias pengantin itu. Mereka istirahat. Nanti di bulan Dzulhijjah lagi baru acara. Muharram lagi, haram lagi, begitu. Ya selang-seling. Itu semuanya diatur hal yang diharamkan dan dihalalkan. Itu dari hal yang diharamkan juga ya dalam masalah ini. Ya. Diharamkan hal yang halal. Ya. Dan juga sebaliknya kadang. Itu dari makna dari ayat yang sudah diterangkan ya. Baik. Jadi dari sebagian penjelasan ringkas dari ayat yang telah kita bacakan tadi ya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Sebelum kita masuk, sudah masuk waktu? Kita baca semua dari ayat ini ya, penafsirannya, karena kalau kita rinci semua ini panjang ya. Saya terangkan secara global tadi. Baik. Jelas ya? Segera jelas. Sudah diam-diam ini. Berarti paham semua. Kalau gitu saya tanya, ada berapa bulan-bulan haji?
Bulan-bulan haji ada berapa? Nah, tidak paham berarti pelajaran tadi. Ada berapa? Ada tiga bulan. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah dan bulan apa? Dzulhijjah. Itu bulan haji ya? Iya. Kalau bulan haram ada berapa tadi? Ada 4. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan apa? Rajab. Iya. Jelas ya? Oh, dia lain lagi itu. Dia tuh di atasnya lagi bulan-bulan yang tadi ini. Ya. Dia yang paling termulia. Ya, yang paling termulia. Jadi kita ini dihidupkan oleh Allah ya, kita hendaknya bersyukur. Kita lewati banyak dari waktu-waktu yang mulia. Hanya kadang sebagian kita kadang kurang menyadarinya. Ya, kurang menyadarinya seperti itu. Dan ya. Jadi kalau ditanya misalnya mana yang utama, bulan Ramadan atau bulan Dzulqa'dah? Ya, Ramadan lebih utama kan? Ya, itu jelas lebih utama daripada bulan Dzulqa'dah ini atau bulan yang lainnya dia dari bulan-bulan haram tadi itu. Tapi di sisi yang lain, bulan haram itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Ya, dari bulan Safar, Rabiul Awal itu kan, dan seterusnya ya. Yang tidak masuk dalam bulan-bulan haram itu. Baik. Dipahami ya, jelas. Yang lain? Baik, tidak ada lagi ya. Kita akhiri majelisnya. Materinya dilihat saja di situ rinciannya ya. Saya tidak baca semua tadi dari pembahasan penafsiran ayat itu. Baik. Tapi kita sudah rinci di tulisan ya. Itu nanti dibaca sendiri insyaallah taala. Dari hal yang sudah mencukupi. Baik. Ya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.